Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Mardika Rosano. Saya akan mempresentasikan sejarah aliran Barok dan Rokoko. Baik, jadi sejarah perkembangan Barok yang lahir sekitar 1600 Masehi di Roma. Jika menelusuri lebih jauh terhadap kata Baroko ini, maka kita akan sampai pada bahasa Latin sebagai induk bahasa Italia, Prancis, dan Spanyol modern. Berdasarkan induk bahasanya, kata Baroko merupakan perkembangan lebih lanjut dari kata bis roka. Kata Baroko ini intinya berkaitan dengan aktivitas kerjainan batu berlian. Secara khusus, Baroko merujuk pada bentuk batu berlian yang tidak lazim, baik itu dibentuk secara sengaja maupun terbentuk secara alamiah. Istilah barok itu sendiri mengalami pergeseran makna secara praktis. Istilah ini juga diartikan sebagai bentuk elaborasi sesuatu dengan suatu lainnya yang memiliki banyak sekali detail. Bahkan sempat istilah ini dijadikan suatu istilah ejekan, khususnya untuk suatu hal yang memiliki terlalu banyak detail, sehingga mengkaburkan kejelasan dari hal itu sendiri. Makna-makna praktis dari istilah ini yang kemudian muncul dan digunakan sebagai definisi terhadap gaya artistik yang kemudian disebut sebagai gaya barok. Lalu ada faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan aliran seni barok. Yang pertama itu faktor agama. Barok sendiri muncul akibat perkembangan gerakan Protestanisme. Pada saat itu, Gereja Katolik ingin membuat arsitektur gereja yang dapat menjadi media pembawa pesan yang ingin disampaikan oleh gereja dengan cara yang lebih dramatis. Maka dari itu, seni yang dibuat pada era ini harus berkaitan dengan tema-tema religius dan penuh emosi. Faktor yang kedua yaitu faktor sebagai status sosial. Dengan karakteristiknya itu tak heran jika akhirnya gaya ini menjadi konsumsi utama bagi kaum bangsawan, elitis, dan aristokrat ketika itu. Banyak sejarawan kemudian mencatat bahwa kaum elitis pada waktu itu benar-benar memanfaatkan gaya tersebut untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan mereka melalui bentuk-bentuk visual yang dramatik, seperti pada bentuk istana yang menekankan keagungan, gerbang-gerbang besar khas barok yang megah, atau ruangan-ruangan jamuan tamu yang menekankan kemewahan dari pemiliknya. Lalu ada yang ketiga, yaitu karakteristik masyarakat zaman itu. Orang pada zaman barok juga menciptakan yang tidak jelas, berbelit-belit, hidup penuh dengan perasaan, dan juga menganggap dunia ini hanyalah sebuah panggung sandiwara. Dalam zaman barok, para seniman berusaha untuk menciptakan suatu seni yang dipisahkan dari dunia alam dan realita hidup. Lalu karakteristik aliran barok, yang pertama, kecenderungan inspirasi religius masih berlanjut, terutama dengan patron dari kalangan gereja. Tema lain adalah lukisan potret, landscape, dan still life. Kedua, tampilan gaya barok cenderung penuh emosi dengan gerak yang energik. Aspek gerak dan ruang menjadi perhatian utama. Ketiga, masih mengejar kesempurnaan bentuk yang naturalistik namun digambarkan dengan cara yang lebih amatis, penuh emosi dengan beragam ekspresi. Untuk menghasilkan suasana dramatis digunakan pencahayaan dan warna-warna kontras serta permukaan yang kaya tekstur. Yang keempat, arsitektur dan interior tampil sangat megah, beratnya menunjukkan masa klasik namun lebih kaya akan ornamen. Lalu yang terakhir, ornamen diterapkan secara penuh dan diinspirasi dari makna klasik yang banyak mengolah sulur-suluran, bunga-bunga, tumbuhan, dan lekukan-lekukan yang diterapkan secara agak berlebih dan seolah-olah bergerak dinamis. Lanjut ke ini contoh-contohnya. Yang pertama, seni lukis, yaitu Judith Beheading Holofernes by Caravaggio yang dibuat pada tahun 1596 di Italia. Dan yang kedua adalah The Anatomy Lesson of Dr. Nicholas Tulp by Rembrandt van Rijn tahun 1632 di Belanda. Ya, oke, lanjut kita ke seni patung. Yang pertama ada The Ecstasy of Saint Teresa by Gian Lorenzo Bernini. Ini dibuat tahun 1645 sampai 1652 di Italia. Dan kedua ada David by Gian Lorenzo Bernini, dibuat tahun 1632 di Italia. Lanjut ke arsitektur dan interior. Yang pertama ada Ecstasy of Saint Teresa by Christopher Wren, dibuat pada 1675 sampai 1710 di Italia. Yang kedua ada San Pietro Baldassino by Gian Lorenzo Bernini, dibuat 1623 sampai 1634 di Italia.
Kita lanjut ke sejarah perkembangan aliran rokoko. Istilah rokoko berasal dari bahasa Prancis rocaille atau coquille yang bermakna batu dan kerang yang digunakan untuk menghias bagian dalam gua buatan pada taman bergaya barok. Para ahli masih mempertimbangkan apakah rokoko merupakan suatu gaya sendiri atau hanya merupakan improvasi dari gaya barok. Faktor-faktor yang memunculkan perkembangan gaya rokoko yang pertama adalah kalangan aristokrat. Pada 1648 Louis XV mendirikan Royal Academy of Painting and Sculpture untuk pembinaan kesenian Prancis. Muncul salon yang itu tempat bersosialisasi bagi kaum menengah atas yang bercita rasa tinggi. Salon biasanya dikelola oleh seorang hostess atau nyonya rumah. Tempat-tempat ini biasanya didesain dengan mewah yang menjaga jamuan, musik, serta atmosfer kalangan atas. Di tempat ini juga dipamerkan lukisan-lukisan yang dihasilkan seniman. Lalu karena biasa tinggal di kastil yang berdesain mewah, sementara rumah di perkotaan biasanya biasa saja dan kurang teratur, maka kaum terpandang berusaha mendesain rumahnya dengan taman yang indah, letak dan dekorasi yang sangat dipertimbangkan, sehingga profesi arsitek dan desainer interior saat itu berkembang sangat pesat. Lalu karakteristik dari gaya aliran rokoko yang pertama, tema lukisan biasanya para bangsawan sedang berkumpul di taman. Verticality, adegan hiburan yang elegan atau dewa masa klasik yang sedang bertemu. Tema-tema ini dikemas dalam pemaknaan yang ringan, indah, suasana damai penuh fantasi dan keagungan yang penuh gerak. Ketiga, teknik lukis masih menggunakan pendekatan naturalistik, berbeda dengan barok yang menggemari pewarnaan kontras yang cenderung gelap untuk mendramatisasi. Maka rokoko hanya menerapkan warna-warna pastel untuk penggambaran suasana yang lembut. Yang selanjutnya, ornamen cenderung melebihi barok, karya akan lekuk-lekuk sulur yang seolah bergerak secara dinamis. Yang terakhir, terdapat sentuhan eksotis dari belahan dunia lain seperti Cina. Karya yang mendapat pengaruh seni budaya Cina disebut juga Chinoiserie. Ini muncul baik pada arsitektur, desain taman, kayak lukisan, fashion, furnitur, kerajinan maupun ornamen. Gambaran akan Chinoiserie ini berkembang di Prancis dan Inggris sekitar 1720. Lanjut ke contoh-contohnya. Yang pertama ada seni lukis. Yang pertama He Happy Accident on the Swing by Jean Honoré tahun 1767 dibuat di Inggris. Dan kedua ada Self Portrait by Elizabeth Vicky Lebrun pada tahun 1800. Lanjut ke seni patung. Yang pertama ada De Bustes de Bacchantes by Claude Michel Clodion, dibuat 1738 sampai 1814 di Prancis. Dan yang kedua ada The Intoxication of Wine by Claude Michel Clodion, dibuat pada 1780 sampai 1790 di Prancis. Lanjut ke arsitektur dan interior. Yang pertama ada Catherine Palace di Saint Petersburg, Rusia. Dan yang kedua ada cermin rokoko dan pekerjaan plesteran di Scholz Ludwigsburg. Tampilan karakter serta cara penggabungan material dan bentuk yang anti arsitektural. Sekian dari saya. Mungkin jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.